Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pasien positif COVID-19 asal Parapat Simalungun dijemput paksa dari kediamannya. Kejaksaan usut dugaan penyelewengan bansos di Batubara. Harimau mangsa ternak warga langka. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun menjemput paksa seorang wanita berusia 36 tahun yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Petugas berhasil membawa pasien ke rumah sakit darurat COVID-19 di Batu 20, meskipun sebelumnya pasien dan keluarga sempat bersikukuh menolak dibawa ke rumah sakit. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun menjemput paksa seorang wanita 36 tahun yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap, petugas datang ke rumah pasien yang berlokasi di Kelurahan Parapat Simalungun, Sumatera Utara. Kedatangan tim gugus tugas sempat diwarnai aksi penolakan dari pasien maupun keluarga yang bersikukuh menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Walaupun sempat dilakukan mediasi, pasien dan keluarga yang tetap bersikukuh menolak terpaksa dibawa paksa oleh petugas dan langsung menuju rumah sakit darurat COVID-19 di Batu 20 menggunakan ambulans. Kepala Dinas Kesehatan Simalungun Lydia Saragih mengatakan, sebelum pasien dinyatakan positif COVID-19, awalnya pasien beserta 4 orang keluarganya pada tanggal 27 April lalu dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Berdasarkan hasil tersebut, satu keluarga dikarantina dan diisolasi di RSUD Parapat sampai tanggal 11 Mei. Selama mereka menjalani isolasi, dilakukan pemeriksaan swab sebanyak 2 kali pada tanggal 28 April dan 1 Mei yang lalu. Berdasarkan hasil swab pertama diterima pada tanggal 10 Mei lalu, mereka dinyatakan negatif. Dari hasil tersebut, pasien yang merasa sehat dan tanpa gejala bersikukuh meminta pulang ke rumahnya untuk dilakukan karantina mandiri. Namun dari hasil pemeriksaan swab yang kedua diterima pada tanggal 14 Mei lalu, hasilnya 1 di antara 5 orang keluarga tersebut dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan hasil tersebut, Dinas Kesehatan beserta gugus tugas dan kepolisian menjemput paksa pasien dari kediamannya. Sebelumnya memang sudah kita lakukan rapid test pada tanggal 27 April dan dinyatakan positif. Pasien sudah diisolasi, swab pertama memang negatif. Pada kemarin kita sebelumnya sudah lama mengirim hasil swab pada tanggal 14 muncul hasil swab positif. Nah, kemudian kita sebenarnya sudah melakukan pendekatan atau persuasif menyampaikan kepada Dewi dan keluarganya. Ternyata mereka banyak melakukan perlawanan. Apa yang diminta mereka sebenarnya sudah kami sampaikan. Ternyata saya juga tadi sudah langsung berkomunikasi, tetap juga menolak dengan dalih bahwa ada dokumen yang harus dilengkapi lagi. Sesuai protokoler kesehatan, keluarga pasien juga akan dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Sementara warga yang berada di wilayah tersebut akan menjalani karantina mandiri guna memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan memenuhi semua kebutuhan bahan pangan pokok bagi warga yang menjalani karantina mandiri. Bapak Bupati Simalungun selaku Ketua Gugus Tugas sudah menyampaikan surat kepada Wakil Ketua Gugus Tugas Bapak Kapolres Simalungun untuk melakukan penjemputan hari ini.
Apa yang sudah kita hasilkan? Pertama, kita tetap mengedepankan tindakan persuasi, tindakan kekeluargaan. Sudah kita lakukan sejak pagi tadi. Namun kelihatannya masih saja ada penolakan-penolakan, perlawanan-perlawanan yang mungkin saja persepsinya berbeda dengan kita. Namun kami sudah tegaskan sekali lagi, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun tetap bertindak berdasarkan landasan hukum, bertindak berdasarkan hasil lab yang kita terima. Dosi Simarmata melaporkan untuk Elvarina TV. Pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan, Sumatera Utara melakukan doa secara serentak dari dalam ruangan isolasi. Doa serentak ini dilakukan sesuai anjuran Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh masyarakat agar COVID-19 di Sumatera Utara selesai. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginstruksikan masyarakat untuk melakukan doa bersama secara serentak di rumah masing-masing agar wabah COVID-19 cepat selesai. Hal ini pun dilakukan oleh pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Marta Friska Medan, Sumatera Utara. Mereka berdoa masing-masing dari ruang isolasi, memohon kesembuhan serta meminta pertolongan Tuhan agar COVID-19 segera hilang dari daerah ini. Doa lintas agama ini dimulai dari pukul 12.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Utara juga menghimbau kepada seluruh warga Sumut untuk menghentikan aktivitas sementara dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Virus itu makhluk Tuhan. Tuhan punya rencana untuk menurunkan virus di dunia ini agar manusia ini tahu diri, mengenal kesalahannya, mengenal keampunannya. Untuk itulah kita hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan. Hanya pada kesempatan ini mungkin pada besok hari nanti hari itu nanti doa lagi. Itu doa masing-masing. Ini doa serentak dari mulai 12.30 sampai jam 13. Gubernur Sumatera Utara juga berharap kepada masyarakat agar tetap berada di rumah, menggunakan masker jika keluar rumah, dan tetap menjaga jarak atau menerapkan physical distancing. Daniel Pekuali melaporkan untuk Elvarina TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara memusnahkan barang bukti sabu seberat 393 gram dengan cara dilarutkan dalam air panas. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu digelar di halaman Mapolres Batubara. Pemusnahan narkotika ini dihadiri BNN Batubara dan Kejaksaan Negeri Batubara. Sebelum dimusnahkan, petugas laboratorium forensik cabang Medan menguji barang bukti sabu untuk memastikan keasliannya. Barang bukti sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih dan setelah larut dibuang ke saluran septic tank. Sabu seberat 393 gram yang dimusnahkan itu disita dari seorang tersangka berinisial SY di kawasan Kuala Tanjung, Batubara. Tersangka SY dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Taufik melaporkan untuk Elvarina TV. Kejaksaan usut dugaan penyelewengan bansos di Batubara. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai melakukan pengusutan dugaan penyelewengan penyaluran bantuan sosial atau bansos program sembako yang terjadi di Kabupaten Batubara.
Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan penyelewengan penyaluran bansos program sembako yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Batubara. Sejumlah pihak yang diperiksa diantaranya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengentasan Fakir Miskin Dinas Sosial Batubara, Koordinator Daerah Program Sembako Batubara, perwakilan pengelola e-warung, Direktur Operasional BUMD PT Pembangunan Bahtera Berjaya selaku pemasok sembako ke e-warung, serta perwakilan keluarga penerima manfaat program sembako. Pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup tersebut berlangsung selama hampir 7 jam. Salah seorang pengelola e-warung Irfan mengaku dicecar 7 pertanyaan oleh penyidik terkait penyaluran program sembako ke keluarga penerima manfaat. Sementara itu, tim penyidik dari Kejatisu tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemeriksaan tersebut. Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku pihaknya belum dapat melakukan publikasi karena masih dalam tahap pengumpulan data. Bang, tadi di penyidik ada berapa pertanyaan yang diajukan? Ada 7 pertanyaan, Bu. Itu seputar apa aja? Seputar jumlah KPM, kemudian masalah harga bahan yang masuk, dan kualitas bahannya, kemudian siapa pemasoknya. Jadi kalau abang sendiri kemarin pemasoknya dari mana? Kalau untuk bulan 4 semalam kami masak sendiri, kemudian untuk bulan 3 pemasoknya dari BUMD. Dugaan penyelewengan penyaluran bansos program sembako di Batubara mencuat setelah sejumlah keluarga penerima manfaat mengeluhkan jumlah sembako yang diterima tidak sesuai dengan nominal saldo di Kartu Keluarga Sejahtera. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sidang perkara pembunuhan Hakim Jamaluddin di Pengadilan Negeri Medan tak lagi digelar secara online. 3 terdakwa dihadirkan mengenakan alat pelindung diri lengkap. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan. 3 terdakwa yakni Juraidah Hanum yang merupakan istri korban, Jeffrey Pratama, Reja Fahlepi mengenakan setelan hazmat putih, sarung tangan dan masker, bahkan mereka sempat mengenakan face shield. Sementara hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mengenakan masker, begitu pula dengan saksi ahli yang dihadirkan pada perkara tersebut. Sidang-sidang sebelumnya digelar secara online. Ketiga terdakwa tetap berada di rutan Tanjung Gusta, sedangkan hakim, JPU, dan penasihat hukum tetap berada di ruang sidang PN Medan. Agenda sidang kali ini mendengar keterangan saksi ahli yakni dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara yang memeriksa tubuh korban. Dalam sidang tersebut terungkap, Jamaluddin yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Medan tewas karena dibekap. Di beberapa bagian tubuh korban juga ditemukan bekas benda tumpul. Korban dibunuh beberapa jam sebelum ditemukan di areal perkebunan di Kabupaten Deli Serdang. Itu juga yang mendukung ya hasil pemeriksaan kita lah sebagai ahli. Karena ada beberapa hal yang bisa kita tentukan untuk menentukan perakiraan lama kematiannya itu. Yaitu pertama dari penurunan suhu mayatnya, kemudian dari lebam mayatnya, kemudian dari kaku mayatnya, proses pembusukannya, itu yang utama, adiposere, mumifikasi. Jadi ini waktu itu saat kita periksa, waktu saya periksa itu sekitar jam 10:30 malam. Ya, saat kita periksa itu sudah kita berkesimpulan dari hasil pemeriksaan kita dari lebam mayatnya, dari kaku mayatnya, dan pada usus halusnya sudah mulai ada proses pembusukan ataupun proses pembusukan. Jadi kita berkeyakinan ataupun membuat perakiraan lama kematian itu sekitar 20 sampai 24 jam pada saat saya periksa. Sebelumnya Juraidah, Jeffrey, dan Reja didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Jamaluddin. Pembunuhan ini bermula dari hubungan rumah tangga terdakwa Juraidah Hanum dengan Jamaluddin yang tidak akur dan rukun. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan pedagang Pasar Nauli Sibolga, Sumatera Utara mengeluh dengan adanya pedagang dadakan dari luar daerah yang berjualan di sepanjang pinggir Jalan Suprapto, Kota Sibolga.
Di sepanjang lorong di Pasar Nauli Sibolga, Sumatera Utara ini, kios para pedagang tertutup dan sepi pembeli karena adanya pasar dadakan yang berjualan di sepanjang Jalan Suprapto Sibolga. Akibatnya, para pedagang di Pasar Sibolga Nauli merasa merugi dengan kondisi ini. Mereka menyesalkan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pedagang baru dari luar daerah bebas berjualan di kota Sibolga. Banyak sekali yang mau tutup, Bang. Sejak pembeli tidak ada, barang susah dapat, banyak yang tutup. Ya, saya sangat menyesalkan kebijakan pemerintah kota yang masih membiarkan orang luar masuk ke Sibolga untuk berjualan, dari orang itu dari zona merah yang masuk ke daerah kita yang masih hijau. Para pedagang di Pasar Sibolga Nauli mengaku bahwa mereka telah memberikan masukan pendapatan asli daerah kepada pemerintah kota Sibolga dari hasil jualan mereka. Apa memang diperbolehkan begitu berjualan di pinggir jalan? Apa memang boleh? Kalau memang boleh, kami orang pasar akan berjualan ke pinggir jalan. Kan gitu. Sejauh ini Bang, ngomong masih tetap bertahan di dalam pasar? Tetap bertahan. Makanya kami pedagang menghimbau agar ditertibkan supaya jangan terjadi yang tidak diinginkan. Sementara pedagang lain mengatakan, jika pedagang dari luar daerah bebas berjualan di pinggir jalan, para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di Pasar Sibolga Nauli seharusnya diberikan hak yang sama. Kini masyarakat berharap agar pemerintah kota Sibolga bijak menyikapi permasalahan yang terjadi. Mereka juga menginginkan pemerintah memperhatikan pedagang di masa pandemi di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera Utara ini. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, harimau Sumatera makan ternak warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 1 ekor sapi mati dan 1 kritis. Setelah memasang kamera trap, terlihat harimau masih berada di seputaran lokasi kejadian. Warga Dusun Panampean, Desa Semusam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dihebohkan dengan ditemukannya 1 ekor sapi dalam keadaan tewas, 1 ekor sekarat, dan 4 ekor sapi lainnya menghilang. Sapi yang ditemukan mati tersebut terdapat tanda bekas gigitan binatang buas sejenis harimau di tubuhnya. Melihat peristiwa ini, perangkat desa melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak terkait. Petugas gabungan dari Dinas BKSDA Sumatera Utara, pihak BBTNGL, TNI Polri, serta masyarakat kemudian melakukan penyisiran dan memasang kamera pengintai di seputaran lokasi kejadian. Dari hasil kamera yang dipasang, terlihat 1 ekor harimau masih berada di lokasi hutan tak jauh ditemukannya ternak warga yang ditemukan mati. Kepala Wilayah 2 BKSDA Sumatera Utara, Helbert Aritonang mengatakan, turunnya satwa tersebut dari kawasan hutan terdiri dari beberapa faktor, yakni rusaknya habitat yang menyebabkan satwa tersebut kekurangan pakan dan akhirnya keluar dari kawasan hutan untuk mencari makan. Faktor lain bisa terjadi karena satwa harimau di dalam hutan dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk berburu di dalam hutan dengan satwa lainnya dan lebih memilih mencari pakan yang mudah dengan memakan hewan ternak yang digembalakan warga di seputaran hutan. Selain itu bisa juga dikarenakan harimau yang masih tergolong remaja dan masih belajar berburu. Ini akumulasi dari banyak faktor sebenarnya turunnya satwa ini. Kami melihat ini dari hasil kamera trap tentunya akan kami analisa, tapi beberapa faktor diantaranya. Yang pertama itu bisa jadi ada kerusakan habitat. Yang kedua, kekurangan pakannya itu di dalam kawasan hutan. Mungkin pakannya seperti babi hutan, kancil, dan lain-lain itu sudah jauh berkurang akibat perburuan atau bagaimana. Ini berkurang sehingga dia mencari pakan keluar dari habitatnya.
Yang ketiga, bisa jadi satwa harimau ini adalah satwa yang tidak bisa survive di dalam kawasan hutan. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di hutan dikarenakan harimau tersebut masih berada di seputaran lokasi kejadian ditemukannya hewan ternak warga yang mati dan belum kembali ke hutan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Gagak Hitam Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan yang mengakibatkan 4 mobil rusak ini disebabkan truk Fuso mengalami remblong. Inilah video amatir milik warga saat terjadinya tabrakan beruntun yang merusak 4 mobil di kawasan Jalan Gagak Hitam Medan. Para penumpang mobil yang menjadi korban panik dan histeris keluar dari dalam mobil. Diduga kecelakaan terjadi karena mobil truk Fuso bernomor plat BL8684JH yang datang dari arah Gagak Hitam menuju Pondok Kelapa mengalami remblong dan mendorong 3 mobil di depannya. Setelah itu mobil Honda Jazz, mereka udah berhenti dari arah ring road, mobil truk datang dengan alasan remblong, jadi ditabraknya lah karena tertahan mobil tangki, jadi terangkatlah mobil Pajero nih. Ada berapa mobil? 5 mobil. Untuk korban sendiri ada nggak bang tadi? Kayaknya nggak ada korban bang. Dari peristiwa itu, sebuah mobil Pajero tercampak dan menimpa mobil Honda Jazz yang berada di dekatnya. Kedua mobil ini mengalami kerusakan parah di seluruh bagian mobil. Beruntung pengendara mobil cepat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Petugas Lantas Polsek Sunggal Bribka KP Tarigan menjelaskan, dalam kejadian ini sebanyak 5 mobil yang mengalami kerusakan. Tabrakan beruntun antara mobil truk Fuso tronton menabrak 3 mobil yang berada di depannya. Ada berapa bang total yang terlibat laka lantas ini bang? Setelah kita cek TKP ada 3. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat laka lantas sudah diamankan ke pos Lantas Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.